Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anies Kastolani, MAG, PhD, yang terhormat Ibu Nurul Hidayati, SPDI, MPD, serta Bapak Roni yang kami muliakan. Izinkanlah saya di sini menyampaikan sedikit uraian mengenai bidang studi yang akan saya bahas pada pelajaran pada hari ini, terutama pada anak kelas 4 di tahun ajaran baru, Pak, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan betul-betul mengerti tentang nama-nama lain Allah. Yang pertama, yang sebelum saya sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memeriksa anak-anak, mungkin ada yang tidak hadir, ada yang absen, ada yang tidak ada kabar. Akhirnya alhamdulillah kalau tanyakan sama anak-anak bagaimana, alhamdulillah sudah komplit. Dan kemudian saya tanyakan pada anak-anak bagaimana kabarnya, baik apa enggak gitu. Kemudian selanjutnya saya langsung kepada materi pokok tentang Asmaul Husna yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tentang kompetisi awal, mengerti nama-nama lain Allah yang disebut juga dengan Asmaul Husna. Di dalam pelajaran ini profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebenekaan global, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Sarana dan prasarana adalah perangkat multimedia yang ada di sekolahan biasanya, Pak, bahwa kemudian buku teks pelajaran dan sumber-sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran pada bidang studi PAI dan budi pekerti. Target peserta didik umum adalah di sini saya sebelum menyampaikan kepada anak-anak, saya membacakan tujuan pembelajaran atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, saya menjelaskan arti Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kriteria ketercapaian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk Al-Malik mampu menjelaskan arti Al-Malik sebagai Maharaja atau penguasa mutlak. Kemudian yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk Al-Aziz itu mampu menjelaskan arti Al-Aziz sebagai Maha Mulia atau yang Maha Mulia, yang mencerminkan kebesaran, keagungan, dan kehormatan Allah. Mampu menggambarkan bagaimana sifat Al-Aziz memperlihatkan eksistensi Allah yang Maha Kuasa dan memiliki harga diri yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk Al-Qudus. Mampu menjelaskan arti Al-Qudus sebagai Maha Suci yang menunjukkan kesucian dan keberkahan Allah. Kemudian yang keempat, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk As-Salam mampu menjelaskan arti As-Salam sebagai Maha Sejahtera atau pemberi keamanan yang mencerminkan kedamaian dan ketenteraman yang Allah berikan. Jadi mampu menggambarkan bagaimana sifat As-Salam memberikan rasa tentram, damai dalam hidup, serta pentingnya mencari kedamaian dalam hubungan dengan sesama. Kemudian yang kelima adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk Al-Mu'min. Mampu menjelaskan arti Al-Mu'min sebagai
Maha Pemberi keamanan, atau yang memberi kepercayaan, yang menunjukkan bahwa Allah adalah sumber keamanan dan kepercayaan yang sejati. Sehingga nanti anak-anak mampu menggambarkan bagaimana sifat Al-Mu'min, menggambarkan kepercayaan dan keyakinan yang Allah anugerahkan kepada umatnya, serta pentingnya memiliki keyakinan yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. Itulah kriteria kecapaian pembelajaran yang akan mengevaluasi pembangunan siswa terhadap arti dan makna Asmaul Husna. Pemahaman bermakna aktivitas pemecahan masalah, Pak. Mengajak siswa untuk menghadapi suatu masalah atau situasi nyata yang membutuhkan pemecahan. Berikan mereka kesempatan untuk menggali informasi, menganalisis data, mengidentifikasi solusi, dan mencapai pengalaman yang mendalam tentang konsep atau topik yang dipelajari. Diskusi kelompok, fasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman mereka. Didorong mereka untuk bertukar ide, mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan mencapai pemahaman bersama melalui dialog yang bermakna. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Kalau sudah kita mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan menemukan beberapa tentang Asmaul Husna. Apakah kalian tahu tentang Asmaul Husna? Kemudian anak-anak pastinya sudah menjawab, Pak. Tahu, Pak. Apakah itu Asmaul Husna? Asmaul adalah nama-nama Allah yang indah. Kemudian kita disuruh untuk menyebutkan Asmaul Husna ketika berdoa. Karena dengan berdoa, dengan menggunakan nama-nama Allah adalah Asmaul Husna. Kemudian langkah-langkah depan untuk menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti menyiapkan referensi dan alat-alat multimedia. Itulah untuk belum kita memasuki pembelajaran yang kita lakukan di dalam mempelajari Asmaul Husna kelas 4 di tahun ajaran baru. Kemudian dalam pelajaran ini guru intinya dalam satu pertama adalah pembukaan. Guru membuka pelajaran tadi, Pak. Kemudian yang kedua, guru melakukan komunikasi aktif dengan siswa tentang kabar dan kegiatan belajar siswa di rumah dan mencatat kehadiran siswa. Kemudian pendidik menyanyikan 1 atau 2 lagu wajib nasional atau guru menekankan pentingnya rasa nasionalisme. Biasanya kalau di SD 2 Lebak, saya anjurkan untuk membaca Asmaul Husna setiap masuk ke dalam kelas. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca beberapa menit surat-surat pendek. Kemudian guru mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari saat ini. Kemudian kegiatan inti, kita mengondisikan pengelompokan siswa untuk menunjang aktivitas pelajaran. Kita membagikan beberapa kelompok, karena sekarang kalau kita ketahui di era pelajaran merdeka, itu kan situnya kita berkelompok, bergerombol. Artinya kita berbagi bermacam kelompok menjadi, kalau 12 anak maka kita akan membagi 4. Jadi ada 4 kelompok, Pak, yang akan nanti kita untuk dipimpin untuk berdiskusi. Kemudian guru mengondisikan kelompok siswa untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Jadi guru menampilkan media pembelajaran yang telah disiapkan untuk membentuk pemahaman awal terhadap materi yang mengenai Asmaul Husna. Dan siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan opini awal sebuah pertanyaan terhadap media yang disampaikan oleh guru. Guru memberikan umpan balik atau jawaban dari opini atau pertanyaan siswa, sekaligus melanjutkan pembelajaran dengan pentingnya perilaku sesuai dengan profil Pancasila, sehingga siswa dapat meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, dan kita dapat berdoa dengan menyebut Asmaul Husna dalam doa. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pemahaman yang diperoleh. Paham apa tidak? Kalau saya sampaikan seperti ini, kemudian anak merespon. Kalau dia belum paham, berarti anak itu dapat menerima pelajaran yang Pak Guru berikan. Kemudian guru berikan contoh kepada siswa bagaimana menunjukkan kompetensi keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Siswa mencoba berulang-ulang dan guru memotivasi anak untuk menggali daya kreativitasnya, sehingga siswa dapat menghafal beberapa Asmaul Husna dengan benar. Kemudian anak-anak dapat mengikuti atau menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, setelah pelajaran selesai, kita memberikan beberapa refleksi atau penutup atau kesimpulan bahwa guru memberikan penguatan kepada siswa dengan menekankan
pentingnya pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehingga mereka termotivasi untuk mengenal Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah milik Allah dan kita dapat keluar dengan menyebutnya. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Apakah Pak Guru sudah memberikan penjelasan yang jelas? Kalau belum, maka kita perlu koreksi diri apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok pada peserta didik. Jadi anak-anak kita memberikan evaluasi pada satu anak, ada juga yang secara berkelompok untuk mengerjakan tugas. Kemudian menyampaikan pelajaran pada pertemuan berikutnya yang akan kita lalui untuk minggu yang akan datang. Kemudian kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kastolani, MAG, dan Bapak Kapolri, juga Ibu Nurul Jayati. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya bisa ditutup, Pak Afif? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak Baroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit sudah pengarahan. Saya harap Pak Baroni, teman-teman yang lain boleh dimasuk di ruang kompre atau harus keluar, Pak Baroni? Harus keluar itu satu-satu berarti. Ya. Maaf ya, yang mengharuskan Pak Baroni bukan saya. Monggo Bu Sulinah, Pak Misbahul Munir dan Bu Yuli keluar dulu. Oke. Nanti giliran selanjutnya jenengan bisa masuk. Oke. Kita harus taati guru kita Bapak Bahroni. Iya, yang lain yang tidak sedang ujian bisa keluar dari forum. Di ruang ujian. Ngeten. Monggo Bu Sulinah nggih. Nggih. Izin menyampaikan pertanyaan Pak Baroni, jenengan nanti di bidang baca tulis Al-Qur'an, nggih. Pak Afif. Iya, Pak. Jenengan menyampaikan materi ini menggunakan project based learning. Terus nggih. Iya, Pak. PBL ya. Iya. Bagaimana, apa problem yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk Asmaul Husna ini, Pak Afif? Ya, saya gunakan dalam meninjau dari sekian banyak kejadian-kejadian selama ini, Pak. Yang ada itu kan banyak sekali anak-anak yang kurang memahami arti daripada Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya menggunakan metode basic learning itu untuk menggali lebih jauh bagaimana pemahaman tentang Asmaul Husna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan antara guru dengan murid itu kan tidak seperti zaman dahulu, masih jauh dari rasa akhlaknya, masih jauh gitu, Pak. Jadi problemnya apa? Problemnya ketidakpahaman atau problem apa? Ketidakpahaman tentang arti daripada Asmaul Husna itu tadi, Pak, yang saya sebutkan. Oke. Ini kelas 4 ya. Kemudian saya ingin jenengan menyampaikan bahwa ada sisi inovasi dalam pengorganisasian pembelajaran materi Asmaul Husna. Apa sisi inovasi yang jenengan tawarkan? Di mana aspek inovasi atau dimensi inovasi dalam proses pembelajaran Asmaul Husna ini? Saya ingin anak-anak didik itu dapat menjadikan suatu pemahaman yang lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari
kemudian kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan ya sehari-hari, Pak. Jadi inovasi itu kita menggunakan multimedia, Pak, video pembelajaran. Multimedia. Okay. Baik. Akan saya kejar kembali, Pak Afif. Bukan mengejar fisik jenengan, mengejar cara berpikir jenengan secara lebih dalam. Ada satu item yang menarik, yaitu adalah bagaimana mengkontekstualisasikan, gitu kan, atau mengintegrasikan materi Asmaul Husna dalam kehidupan nyata. Kehidupan siapa? Kehidupan anak-anak. Gimana jenengan Jadi kehidupan nyata? Dalam kehidupan nyata, seorang guru diminta untuk bisa melihat dengan mengimplementasikan dalam sopan santun, Pak. Dalam kehidupan kita sehari-hari masih sekarang jauh kalau dibandingkan dengan anak-anak didik yang lalu, Pak. Jadi sekarang antara pemahaman yang lebih di dalam kehidupan sehari-hari itu masih jauh sekali tertinggal dari zaman dahulu yang banyak menggunakan akhlak yang baik. Di mana materi Asmaul Husnanya dengan sopan santun itu? Kita bisa menjadikan seperti contoh assalam. Ya. Assalam itu kan, itu kita bisa mengimitasikan kepada anak didik. Kalau ketemu Pak Guru, kita harus mengucapkan salam. Teman sebaya kita mengucapkan salam, atau saling menyambut dengan saling mendoakan. Sekarang biasanya lebih banyak anak-anak menghindar kalau ada Pak Guru, biasanya jauh, malah lari, kadang tidak ikut takut, gitu, Pak. Itu yang perlu kita garis bawahi lebih jauh untuk pemahaman tentang Asmaul Husna. Atau juga itu kalau kita lihat seperti Asmaul Husna Al-Qudus yang Maha Suci, ya, harus kita memberikan kepada anak itu sebagai contoh bahwa Allah juga menyukai kebersihan, kesucian. Maka kita menanamkan kepada anak untuk wudhu, mencuci tangan sebelum makan, dan mencuci kaki sebelum tidur. Itu yang perlu dikasihkan kepada diri anak sekarang yang sudah kelas 4. Demikian, Pak. Ya, Mas, assalam. Jenengan itu mengucapkan salam atau bersalaman. Apa arti assalam? Assalam artinya itu kan sejahtera, selamat. Terus apa hubungan sejahtera dengan salaman? Berdoa, Pak. Kita minta pada Allah, kita berdoa pada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan keamanan. Jadi kalau kita berhubungan dengan manusia, artinya kita tidak terjadi pertengkaran atau menjaga agar kita selalu damai, tidak terjadi pertengkaran. Atau ucapan salam atau saling mendoakan, gitu, Pak, antara pihak yang satu dengan yang lain. Saling mendoakan beri keselamatan. Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Oke, saya tandaskan gini Pak Afif, terakhir. Ada 2 dimensi dalam pembelajaran Asmaul Husna, yaitu dimensi teologis. Karena Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, gitu kan. Maka jenengan bisa mengelaborasi apa makna salam, makna kudus, makna malik dalam konteks teologis, gitu kan? Yang itu hanya milik Allah, sehingga bangunan akidah peserta didik itu menjadi kokoh, tentunya dengan bahasa-bahasa keseharian peserta didik. Kemudian makna sosiologis adalah bagaimana dengan menarik Asmaul Husna itu sebagai tool untuk menginternalisasikan nilai-nilai
yang sesuai dengan kehidupan keseharian. Saya ambil contoh, salam, itu damai. Ada kedamaian dalam penciptaan alam ini, ada keseimbangan. Maka Anda mengatakan bahwa sifat damai Allah itu harus mewarnai kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita harus menjaga kedamaian. Maka kita sebut muslim. Orang muslim, siapapun yang hidup berbarengan dengan kita sebagai seorang muslim akan merasa damai, akan merasa aman, akan merasa nyaman. Maka kita tidak boleh ngolok-ngolok dan sebagainya. Saya harap jenengan mampu untuk mengelaborasi ke arah dua dimensi teologis dan dimensi sosiologis. Itu catatan saya, belum masuk pada persoalan hot dan sebagainya. Jadi menjadi penguasaan materi itu menjadi kunci utama bagi seorang guru, gitu kan, untuk menjelaskan ke depan, gitu kan, kepada peserta didik sehingga punya pemahaman yang baik. Meskipun ini masih pada level yang rendah sekali, yaitu anak SD kelas 4. Ya, tentunya contoh-contohnya lebih real, lebih konkret, sesuai dengan kehidupan keseharian. Itu catatan saya. Demikian guru kita Dr. Pak Bahroni. Waktu saya persilakan Pak Bahroni untuk. Terima kasih, Bro. Yeah. Ini Pak Afif ya? Iya, Pak. Pak Afif. Ini begini, saya tanya dulu, materi BTQ yang dari pengelola sudah punya belum? Ini Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah langsung dibuka saja. Ini dari pengelola. Terus gini, untuk efektivitas waktu, nanti untuk ujian tulisnya saya lakukan serempak. Oleh karena itu saya minta ini ada kelompok, ada grup kelompok ya, grup kelas ada. Ada, Pak. Satu kelas B, Pak. Oh, kalau begitu gini saja, nomor HP saya dimasukkan ke grup itu nanti ujiannya yang tulis serempak saja. Oke, Pak. B. Tolong ditulis dan dimasukkan nanti ya. Iya, Pak. Dan saya segera dimasukkan ke grup itu. B. Bisa ditulis Bisa, Pak. 081 Ya. 328 328. 328 ya. Iya, Pak. 101 101 986. 986. Coba diulang. 081 G. 328 G. 101 G. 986. Ya betul. Itu minta tolong teman untuk memasukkan itu di grup. Iya, Atau Pak. jenengan sendiri, adminnya. Adminnya Mbak Dian, Pak. Tolong disampaikan ke Mbak Dia Iya. agar itu segera dimasukkan nanti supaya efektif Pak Baron. ujian tulisnya. Ya. No. Sudah disampaikan Pak Afif? Pak Baroni, saya selesaikan Pak Baroni. Semoga. Oke. Langsung aja dengan Pak Afif, saya selesaikan. Oke. Baik, Pak Afif, kita lanjutkan ujian ini, baca Al-Qur'annya Pak Afif. Iya, Pak. Sudah punya materinya ya? Silakan yang nomor 1 dibaca. Al-Malik, Pak. Gimana? Al-Malik. Bukan materi baca Al-Qur'an sudah punya belum? Kebetulan saya tidak bawa, Pak. Loh, tapi sudah dapat dari panitia, dari pengelola. Belum. Oh, kalau belum, silakan buka surah Ali Imran aja, cepat aja kalau belum punya. Ali Imran. Bukan, Ali Imran.
Surat Ali Imran. Nah, kemudian saya kirim nomor Pak Baroni, tolong dimasukkan di grup ya. Nah, nanti untuk tes tulis Pak Baroni pengen bareng-bareng. Mungkin masuk semua, terus tes tulis ini Arabnya. Sudah Pak Afif? Nah, nanti Surah Ali Imran sampaikan. Saya tak kondisi Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Ada Quran. Jangan bawa Al-Quran Pak tidak? Bawa, Pak. Nah, iya dibuka Ali Imran, masa enggak? Cepet aja. Halaman 1. Surah Ali Imran itu surah nomor berapa Pak? Surah keberapa? Surah Ali Imran itu. Surat ke 40, Pak. Astagfirullah. Halaman Ali Imran surah ke-40 itu kan Al-Fatihah 25. Al-Fatihah, terus kemudian Al-Baqarah, terus Ali Imran itu. Ali Imran ya, Masuk Pak. ke-40. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran. Nah, surat keberapa? Ini surat ke Nomor surat keberapa itu? Tak saya tanya dulu. Surah Ali Imran itu dalam susunan Al-Quran itu nomor surat keberapa? Al-Fatihah 45, Pak. Ditanya surat keberapa kok Sohifah? Surat ketiga, Pak. Nah, udah buka surat ketiga kan cepet toh. Udah Ya. ketemu? Sudah ketemu suratnya? Sudah, Pak. Ya sudah, dibaca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudan nasi wa anzala al-furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwa azizul hakim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim rabi'un yatabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh Cukup Pak, sadaqallahul adzim. Coba panjenengan perhatikan ayat ke-7. Ayat ke-7. Waladhi itu ada alladhi bertemu hamzah. Itu bacaan mat apa, Pak? Waladhi anjala. Waladhi Jadi ada ladhi itu kan panjang. Bertemu dengan hamzah.
Dibaca apa? Waladhi anzala. Itu mat apa namanya? Mat tabi'i, Pak. Matobi'i. Ya, ya di situ matobi'i bertemu dengan hamzah. Gak tahu ya. Waladhi anjala. Gak tahu. Kalau nggak tahu saya pertanyaannya apa bedanya mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil, Pak? Kalau man wajib muntasil, itu kan boleh dengan ujungmu. Kalau anjala tidak boleh, Pak. Jaiz itu boleh berdiri. Apa bedanya mat jaiz munfasil dengan mat wajib mutasil? Pak Afif mengajarnya di mana? Saya di SD, Pak. SD mana? SD 2 Lebak, Jepara, Pak. Oh, kalau anzala itu non sukun bertemu za itu bacaan apa itu? Meskipun kita punya bacaan guna, Pak. Oh, guna ya. Panjenengan harus belajar banyak lagi ya, Pak. Ini Oke, guru Pak. Nggih. guru dia guru agama toh? Nggih, Pak. Oh, iya guru agama tajwidnya masih begini gimana itu? Nggih. Maaf, Pak, dari kecil tidak pernah ikut TPG, Pak. Itu ya Nggih. itu ya sekarang udah jadi guru bukan anak TPQ lagi Nggih. masalahnya sih. Gitu. Nggih, Pak. Ya udah cukup. Betul, Jadi Pak. kan harus banyak belajar lagi nih supaya nanti ya menjadi guru yang profesional lah. Kalau Amin, amin. Nggih. kayak iya aja gimana tajwidnya masih nggak ngeh itu.